Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Berjumpa lagi di channel saya Toto Herianto. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah dan pengalaman saya yang pernah terjadi di tahun 90-an teman-teman. Ini kisah horor di mana waktu itu saya ketemu atau melihat langsung hantu yang tinggi teman-teman. Tingginya itu ada setinggi pohon kelapa. Ini real, nyata, saya sendiri pelaku utama dan saya sendiri yang mengalaminya teman-teman. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita ceritakan dari awal sampai akhir teman-teman ya. Waktu itu hari Sabtu teman-teman, hari Sabtu itu ada acara pemakaman di depan rumah saya, dekat dengan rumah saya. Kebetulan rumah saya itu teman-teman itu sangat dekat dengan makam, sekitar 50 meter jaraknya dari makam. Jadi kami melihat ada acara pemakaman itu di kuburan. Jadi saya tanya sama orang-orang yang sedang ngantar jenazah itu teman-teman ya, saya tanya, siapa yang meninggal? Oh, tetangga. Di mana nih? Dari mana? Saya bilang, dari Perumnas bang, dari Perumnas. Dia bilang, oh meninggal kenapa? Kecelakaan dari siang, tabrak mobil. Dia bilang, oh iyalah. Nah saya pulang, saya tanya, saya tanya sama ini keponakan saya. Keponakan saya tersebut namanya Hadi teman-teman, itu keponakan saya kontan. Di itu ada orang yang mati berdarah. Nah itu bisa dicari, itu bisa dipinta nomor itu di makam orang itu. Pak T udah lihat itu makamnya, udah ke sana tadi, udah tahu lokasinya. Nanti malam tinggal kita pergi aja ke sana, kita minta nomor, mau nggak? Aku bilang maulah. Dia bilang, nah, oke lah kalau mau, nanti malam kita pergi ya kawan di Pak T ya, saya bilang. Itu medianya cuman ini teman-teman, pisau, senter, sama jeruk nipis. Nah, nanti jeruk nipis itu bisa dioleskan itu di batu nisannya. Kita pinta itu sama arwah atau roh yang ada di makam itu untuk memberikan nomor teman-teman. Itu biasanya akan terlihat nomornya di makam itu setelah kita olesin jeruk nipis, kita tunggu kering. Nah, jadi untuk tidak memperpanjang waktu, setelah malam kan teman-teman, setelah alat-alat yang saya persiapkan, baik itu pisau, senter, ataupun jeruk nipisnya, sekitar jam 12 malam, kurang-kurang sedikit jam 12 malam, kami itu bergerak pergi ke sana. Waktu itu ya di tahun 90-an teman-teman tahu sendiri lah ya, yang namanya listrik itu ada tapi belum terlalu terang seperti sekarang ini. Masih banyak rumah-rumah yang belum memakai listrik. Jadi suasananya pun masih sangat sepi, mencekam lah kalau tengah malam. Walaupun di kota, di daerah kami itu di Jambi itu, di daerah Jelutung Puncak itu ada pemakaman di Jalan Untung Suropati, di dekat kompleks militer Kodim itu ada pemakaman teman-teman. Pergilah kami sekitar jam setengah 12, jam 12 kurang sedikit itu pergi ke pemakaman teman-teman. Nah di pemakaman itu ada pohon pisang, jadi kami ambillah daun pisang itu teman-teman untuk tempat duduk kami. Nah setelah sampai kami ke makam, kami duduk dulu teman-teman, kami duduk dulu kan, melihat-lihat situasi di sekitar lah, memantau keadaan. Nah daun pisang itu saya taruh itu di dekat makam itu, persis di depan batu nisannya teman-teman. Setelah hari menunjukkan pukul 12.00, waktu itu nggak ada HP ya teman-teman, kita lihat di jam tangan aja itu udah jam 12.00. Nah ini udah bisa ya, saya bilang kan udah bisa nih udah bisa nih dimulai nih ritual kita, dia bilang. Oh iyalah Pak T, dia bilang dia kan, Pak T kerjain lah, aku kan nggak ngerti caranya, dia bilang. Oh iyalah biar saya karena udah ini teman-teman ya, udah sering nih, udah sering ikut orang, udah sering juga pergi dengan teman-teman yang lain mencari nomor dengan cara seperti ini teman-teman, mengoleskan jeruk nipis di nisan makam orang yang mati berdarah. Itu biasanya dapat nomor teman-teman, memang udah kebiasaan lah, udah sering pergi teman-teman ya. Jadi saya siapinlah alat-alatnya teman-teman, saya ambil pisau, senter saya suruh ponakan saya pegang, nah, kau senterin nah disenterin dia, saya belah itu jeruk nipis, saya belah jeruk nipis kan teman-teman. Kemudian saya duduk sebentar, sambil bersemedi lah istilahnya, menyuwun atau meminta kepada roh yang ada di makam itu. Nah maka saya oleskanlah jeruk nipis itu pas di nisan dia teman-teman. Saya oleskan berapa kali gitu, saya oleskan. Nah setelah itu
Matikan senter di, saya bilang. Ini sudah diolesin, nanti kita tunggu sekitar 15 menit, tunggu nanti jeruknya udah kering yang di batu nisan itu. Nah, itu nanti baru kita senterin, biasanya nomornya akan keluar, dia bilang. Udah, kami matiin senter, teman-teman. Duduklah kami kembali, cerita-cerita lagi, teman-teman. Cerita-cerita lah, cerita-cerita masalah cewek, masalah kerja. Ya waktu itu kami baru-baru tamat-tamat SMA lah, teman-teman ya. Saya itu kerja di bengkel, ponakan saya pun di bengkel juga. Nah, menjelang nunggu jeruk itu tadi yang kita oleskan kering, kami cerita-cerita sebentar, teman-teman. Jadi pas sudah hampir 15 menit, nah, saya bilang sama dia, mana senternya di? Ini Pak Teh. Nah, ini udah bisa nih. Jadi saya itu, teman-teman, nyenter jeruk itu harus dilapisin pakai kain, nggak bisa langsung gitu. Nah, jadi nggak bisa terlalu terang, malah nggak kelihatan. Jadi dilapisin pakai kain, satu lapis kain tipis, baru saya senterin. Nah, disinilah awal mulanya kejadian itu, teman-teman. Begitu saya mulai nyenter itu suasana lagi hening betul, sunyi betul, karena di pukul 12 malam itu kan sangat sunyi, orang tidur semua, kami berdua aja itu di makam. Jadi saya senter pelan-pelan, saya senterin itu. Suasananya terasa mencekam kali, teman-teman. Memang bulu kudu itu terasa merinding betul. Entah apa, angin itu berhembus gitu, teman-teman ya. Suasananya gelap itu, teman-teman. Kayak mau hujan, mendung itu. Jadi saya perlahan-lahan itu nyenterin. Nah, itu teman saya, ponakan saya itu udah deket ke saya. Saya curiga, ngapain dia nih deket kali ke saya, megangin tangan saya. Saya nggak terlalu nggak mikirin itu. Saya fokusnya nyenterin nomor yang di batu nisan ini. Saya bilang sama sama keponakan saya, di, nih udah mulain keluar nih angkanya nih, di udah mulai nampak nih. Dia nggak respon, teman-teman. Dia diem aja. Tangannya saya rasa kok dingin kali tangan anak nih, saya bilang. Di, kau nampak nggak nih nomor? Saya bilang, kau lihat nggak nih? Ini sudah mulain keluar, saya bilang. Saya senter, dia nggak ngomong, teman-teman. Dia malahan goyang-goyangin tangan saya, dia pegang-pegang tangan saya, dia goyang-goyangin tangan saya. Ada apa dia? Gue bilang, kau ganggu aja. Saya bilang, ini Pak Teh lagi konsentrasi nih, lihat nomor. Dia pegang-pegang saya, dia bilang, Pak Teh, ada itu Pak Teh, ada itu, dia bilang kan. Dia ngomongnya udah nggak jelas. Ada apa dia? Gue bilang. Dia panggil saya lagi, dia colek saya lagi. Pak Teh lihat itu, Pak Teh lihat itu, Pak Teh lihat itu, dia bilang. Mana? Saya bilang, itu Pak Teh, di balik pohon pisang, dia bilang kan. Mana di? Saya bilang, itu, dia bilang. Itu Pak Teh tinggi kali Pak Teh, setinggi pohon kelapa, lihat tuh, tinggi dari pohon pisang itu. Jadi saya lihat, teman-teman, betul, teman-teman, nggak bohong, betul ada, betul kami terlihat itu ada makhluk tinggi, besar, putih, teman-teman. Mungkin ada setinggi pohon kelapa. Dia itu cuma menatap, melihat kami, teman-teman. Dia melihat aja. Saya, teman-teman, begitu lihat itu, udah, sebenarnya saya nggak terlalu kayak mana ya, karena udah terbiasa, nggak terlalu takut lah. Masih saya memberanikan diri karena berharap ini dapat nomor ini sudah kelihatan nih, udah mulai muncul membentuk angka gitu. Tapi keponakan saya sudah tarik saya, teman-teman. Dia sudah tarik, ayo Pak Teh, kita lari Pak Teh. Lihat dia lari, teman-teman, saya nggak lagi juga, lari juga, lompat juga, nggak peduli lagi itu. Batu nisan tersandung, terungkup, bangun, kami lari jungkir balik. Pisau itu tinggal di kuburan, teman-teman. Memang betul-betul saat itu mencekam kali. Kami lari pulang ke rumah itu nggak peduli, teman-teman. Sampai ke rumah itu kaki udah biru-biru, itu udah luka-luka kena rumput, kena sayat-sayat itu, rumput-rumput di makam itu, duri-duri. Memang betul-betul ya, malam itu kejadian itu betul-betul nyata, teman-teman. Memang betul-betul kami melihat sosok hantu tinggi warna putih itu setinggi pohon kelapa, teman-teman. Nah, sejak saat itu, teman-teman ya, ponakan saya itu nggak pernah mau lagi saya ajak untuk pergi cari nomor itu. Dia cuma sekali itu aja pergi. Ini pengalaman pribadi saya dengan ponakan saya, namanya Hadi Susanto. Itu betul-betul terjadi, teman-teman ya. Kami pernah melihat hantu tinggi warna putih setinggi pohon kelapa. Nah, itulah, teman-teman ya, kisah saya yang pernah saya alami langsung bersama keponakan saya, melihat hantu tinggi di saat kami sedang mencari nomor di makam, teman-teman. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.